Video ini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan 10 soal pertama dari 20 soal yang diberikan. Oke, jadi pertama-tama soal nomor 1 itu adalah jika dinyatakan dalam sudut positif, maka tan min 745 derajat sama dengan untuk mengubah ini jadi untuk menyatakan ini dalam sudut positif, kita hanya perlu menambah min 745 ini dengan 360 derajat hingga dia nggak minus lagi. Alasannya adalah karena ini kan ada garis-garis ini. Jadi misalnya min 745 itu berarti dia misal suatu sudut tuh ada di sini. Nah, kalau kita putar 360 kali, kita tambah 360, berarti dia arahnya ke sini. Kalau kita putar 360 derajat, dia bakal sampai ke sini lagi. Artinya besarnya masih sama, tapi simbolnya ini bisa berubah. Maka yang perlu kita lakukan adalah tinggal tambahin 360 derajat, kita putar dia berkali-kali sampai dia dalam sudut positif. Ya, berarti kita tinggal min 745 ditambah 360 derajat. Artinya kayak 745 dikurang 360. Lalu 385. Oke, ini masih min, berarti kita kurang lagi. Min 385 tambah 360. Coba tinggal dikurang. Jadi min 25, masih min. Kita tambah lagi dengan 360. Berarti kita 360 dikurang 25. 335. Berarti tan min 745 derajat sama dengan tan 335. Wait, derajatnya dari situ. Tan derajatnya nggak di situ. Derajatnya di luar. Berarti tan min 745 sama dengan tan 335 derajat. Dan mereka sudutnya sama karena seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Kalau dia putar-putar 360 kali, sudutnya bakal tetap sama. Cuman dia beda simbolnya aja, tapi ini sudutnya tetap sama. Oke, soal selanjutnya adalah jika dinyatakan dalam sudut lancip, maka tan 2345 adalah sudut lancip. Sekarang kita lihat dulu. Kita gambar dulu kuadran-kuadrannya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Dan ini itu kalau di sampai sini ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, dan ini 360 derajat. Oke. Sekarang 2345 di mana? Itu lebih gede dari 360. Berarti yang perlu kita lakuin cuman kita tinggal kurangin aja sampai dia itu antara range 0 sampai 360 derajat. Kurangin pakai apa? Kurangin dengan angka 360, karena seperti yang tadi sudah jelaskan, kurangin 360 dia cuma berputar aja, tapi nanti dia bakal ke tempat yang sama. Oke, jadi pertama-tama kita bakal kurangin dulu 2345 dikurang dengan 360. Berapa? Kita hitung. Kurang 360. 5, 2, 8. 1985 kita kurangin lagi dengan 360. 1625 kita kurang lagi dengan 360. Ini 360. 1625 dikurang 360 sama dengan 1265.
masih 1000-an, itu masih lebih dari 300. Berarti kita kurangin lagi sampai itu masuk ke range di bawah 360 biar kita tahu ada di mana kuadrannya, biar kita gampang tahunya. 360 derajat kurangin lagi. Nah ini udah mulai ke ratusan, tapi ini 905 udah mulai ke ratusan, tapi belum sampai ke range yang di bawah 360. Kurang lagi dengan 360 kita makin dekat. 8, 10, 4, 8, 3, 445 masih belum lagi, kita kurang lagi dengan 300. 905 kita kurang dengan 360, hasilnya 445. Ini 545 kita kurang dengan 360. Sebentar, nggak jelas angkanya. Delapan 185. Oke. Ini sudah ada di bawah 360 derajat. Artinya sekarang kita bisa tentuin dia ada di mana. Ada di mana kok 185 derajat? Dia ada di sini. Kuadran 3. Berarti kita bakal, berarti dia ini ada di kuadran 3. Nah, sekarang kita bakal nyatain dalam sudut lancip. Berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan untuk kuadran 3, rumusnya itu adalah tan 185 derajat itu sama dengan tan, rumusnya adalah 180 derajat ditambah ini kurang ini. 185 tambah kurang 180 sama dengan 5. Oke, berarti tan 185 derajat sama dengan tan 5 derajat. Dan tan 5 derajat ini ada di kuadran mana nih? 2 ya. Kuadran 2. Ada di kuadran 1. Jadi dia lancip. Ya. Berarti tan 5 derajat ini adalah sudut lancip. Kita tahu itu. Ya, gini aja, tinggal gini terus kayak berapa gitu, 5 derajat kan palingan juga segini atau gimana, ini kan lancip. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nilai dari sin 1050 derajat. Oke, ini gampang. Nilai dari sin 1050 derajat. Oke. Sin 1050 derajat. Oke, ini ada di kuadran berapa? Kita nggak tahu. Caranya berarti seperti yang ini. Kita kurangin terus sampai dia ada di bawah 360 derajat. Kita putar. Oke, 1050 dikurang 360 derajat. Berapakah? Kita hitung. 9 kurang 3, 6. Masih belum, kurang lagi dengan 360. Oke, sudah. Oke, bayangin tadi 590, terus 590 dikurang 360 jadi 330 derajat. 330 derajat, berarti sin 1050 derajat itu sama dengan sin 330 derajat. Oke, berarti kita pakai sin 330 derajat aja karena dia sama. Oke, sin 330 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 4 sini. Dan kuadran 4 siapa? Kuadran 4 itu 360 derajat dikurang ini berapa? 30. Berarti 360 kurang 30 sama dengan ini. Berarti sin 330 derajat sama dengan sin 30 derajat. Oke, berarti tapi kita lihat dulu. Kuadran 4
Kita tahu kalau kuadran 4 yang plus itu cuman cos. Sin sama tan itu min. Berarti ini min, ada min ya. Oke, sin 30 berapa? Kita tahu dari sudut istimewa kalau sin 30 itu sama dengan 1/2. Berarti min 1/2. Oke, selesai. Gampang. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, kali ini ada cot sama sec. Mana ya? Di mana ya sini? Ya. Sin 600 derajat. Kita tulis dulu saja soalnya karena kita nggak bisa lihat dari sini. Sin 600 derajat. Ditambah sekon. Sek 660 derajat. Tambah sek 660 derajat kurang cot 690 derajat. Oke, kemana berapa? Oke, kita satu persatu tentuin dulu. Sin 600 sama dengan apa? Sek 690 sama dengan cot 690 sama dengan apa? Oke, sin 600 derajat. Kuadran berapa ini? Lagi-lagi kita harus kurangin dengan 360 derajat. Gampang dong ini. 360 tinggal 240 ya. 240 derajat. Oke. Berarti ini itu sama. Berarti sin 240 derajat. Dia ada di mana? Dia ada di kuadran 3. Kuadran 3 di sini. Dan di kuadran 3 yang plus itu cuma tan plus. Yang lain sin sama cos itu mereka min. Tan doang yang plus. Oke. Jadi di sini ini bakal jadi minus. Oke, ini kan di kuadran 3 ya. Kuadran 3. Nah, rumusnya apa kuadran 3? 180 derajat ditambah ini kurang ini berapa? Gampang. 60 derajat. Dan berarti ini hasil adalah sin 60 derajat. Dan ini ada min ya, karena dia sin bukan tan. Sin 60 derajat. Kita tahu dari sudut istimewa kalau sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Ini min. Like this. Oke. Oke, sekarang kita tentuin sekon kan. Sek 660 derajat. Oke. Sebenarnya sek itu apa? Kita tahu kalau sek 660 derajat itu sama dengan 1 per cos 660 derajat. Oke. Cos 660 derajat itu mana? Kita harus kurangin lagi. 660 dikurang 360. 300. 1 berarti kita tinggal ini kan berarti gimana kalau kita kurangin ini dulu? Gimana kalau kita kurangin 660 derajat ini dulu? Coba. Kayak tadi. Ya, 300 derajat. Dengan sek 300 derajat ini sama. Oke, sekarang kita baru pakai yang 300 derajat ini. 1 per cos 300 derajat. Nah, bentar. 1 per cos 300 derajat. Ini di kuadran berapa? Dia di kuadran 4. Kuadran 4. Dan dia cos jadi plus. Mana tadi? Ini. Cos jadi dia plus ini. Berarti 1 per cos 300 derajat. Jadi caranya adalah bentar, nggak usah, kita gini dulu aja, kita second dia ini kan namanya kejadian kita pakai gitu kan, ini ada di kuadran 4, kita tinggal sek terus kita pakai rumusnya di kuadran 4 tuh apa, 360 derajat dikurangin dari berapa, 60
Berarti sek 300 derajat sama dengan sekon 60 derajat. Oke, sekarang baru kita bisa hitung dari sini dengan gampang. 1 per cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Kita tahu dari sudut istimewa, yaitu 1/2. 1 per 1/2. Dan 1 per 1/2 sama dengan 2. Karena kan 1 per 1 nih. Bagi 1/2 berarti kali 2 per 1 ya. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Berarti ini. Oke, terus terakhir kita ada cot 690 derajat. Cot 690 derajat. Cot itu berapa? Cot itu 1 per tan. Tapi kita tentuin dulu, ini masih di luar 360 derajat. 690 dikurang 360 derajat sama dengan 330 derajat. Berarti cot 690 derajat sama dengan cot 330 derajat. Cot 330 derajat itu ada di kuadran berapa? Dia ada di kuadran 4. Yang artinya kita menggunakan rumus 360 derajat dikurang 360 dikurang 330 derajat. Oke, berarti cot 330 derajat sama dengan cot 30 derajat. Nah, tapi cot itu apa? Cot A sama dengan 1 per tan A. Berarti 1 per tan 30 derajat. Tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Atau kita juga tulis sebagai 1 per akar 3/3. Dan ini ada minus karena di kuadran 4 yang plus cuman cos, sedangkan ini tan. Oke, sekarang ini berapa? Kita nggak ngerti. Ya udah, 1 per 1 ini kan bagi, berarti dikali dan ini dibalik 3 per akar 3. Jadinya ini ada min ya. Min, ini harusnya min. Oke. Min 3 per akar 3. Ini nggak rasional. Kita rasionalkan. Untuk sekarang kita abaikan dulu ini angka, ini simbol, kita tambahin di akhir aja. 3 akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. 3 akar 3. Akar 3 kali 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Berarti berarti kita dapat akar 3. Berarti 1 per tan 30 derajat sama dengan akar 3. Dan ini berarti kita tambahin ini. Oke. Sekarang kita udah tahu semuanya. Sekarang kita tinggal lakuin operasi penyebelah dan pengurangannya. Dari percobaannya kita. Sin 600 derajat. Tapi berapa sin 600 derajat kita dapat ya? Min 1/2 akar 3. Atau kita tulis jadi 1/3 akar 2. Sepertiga per 2. Tambah 2. Kurang min akar 3. Oke. Min akar 3 per 2 ditambah. Ini jadi tambah ya. Ditambah akar 3. Ini per 1 semua nih. Berarti kita samakan penyebutnya. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Akar 3 per 2. Ingat ini ada min. Tambah 4 per 2. Tambah akar 3 dikali 2. 2 akar 3 per 2. Akar 3 ditambah 2 akar 3. Oke. Min tambah. Jadi min 1 tambah 2. Jadi 1. Berarti jadi akar 3 per 2. Masih ada min 4 per 2 nya. Kita gak bisa apa-apain lagi ya. Jadi jawabannya itu adalah ini tinggal dibagi 2 jadi akar 3 per 2 ditambah 2. Oke. Setelah kita ngajarin yang 4, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Mari kita tulis dulu soal di sini. Tan min 60 derajat tambah cos 30 derajat. Oke, ini kenapa sebenarnya gini kan.
Ya kita nggak usah pakai tanggal kurung saja. Oke. Per kosekan 120 derajat. Oke, lagi-lagi kita hitung satu persatu. Tan min 60 derajat ini min sama dengan min 60 derajat itu ada di mana? Melihat dari kuadran ini, min 60 derajat itu ada di kuadran 1. Dan karena dia min, dia bakal geraknya ke sini. Dan ini min, dan ke sini itu plus. Oke, sebentar mengecas. Oke. Min itu ke arah sini. Plus itu ke arah sini. Oke, kita ingat itu. Jadi di 1. Kuadran 1. Kuadran 1 rumusnya apa? Kuadran 1 itu enggak ada rumusnya. Apparently. Enggak ada rumus. Berarti ini tan min 60, ya iya sih gak ada rumus ya, karena kita udah tahu dari sudut istimewanya. Ini 60. Berapakah? Tan min 60. Tan 60 itu akar 3. Berarti min akar 3. Oke, gak ada rumus ya, karena ini di kuadran 1. Kita udah tahu dari sudut istimewa. Oke, sekarang cos 30 derajat. Ini juga kita udah tahu dari sudut istimewa. 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Pretty simple. Sangat simple. Sekarang cosec 120 derajat. Kita tentukan dulu ini ada di mana, guys. Cosec 120 derajat itu rumusnya dia ada di kuadran berapa dulu? Dia ada di kuadran 2. Oke, kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 derajat dikurang sama ini. 180 derajat dikurang berapa? Hasilnya 120 derajat. 60 derajat. Ini banget. 60 derajat. Berarti ini cosec 60 derajat. Atau dia dengan 1/sin A. 1/sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? 1/2 akar 3. 1/1/2 akar 3. Atau kita tulis saja 1 akar 3/2. Sekarang tolong kita ingat kalau ini tuh ada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif itu apa? Di kuadran 2 yang positif itu adalah sin. Sin itu positif di kuadran 2. Dan di kuadran 1 semua positif. Berarti benar ini kita sinnya positif. Akar 3 1 per akar 3 enggak 1 per akar 3/2 ini berapa? Seperti yang tadi dilakukan di soal sebelumnya, kita ini kan 1 dibagi akar 3/2 berarti sama aja kayak 1/1 dikali 2 per akar 3. 2 per akar 3 ini enggak rasional, kita rasionalkan dulu. Akar 3 2 akar 3 per 3. Ini berapa? 2 akar 3 per 3. Oke. Sekarang kita sudah tahu nilainya. Kita sudah tahu nilai-nilainya. Sekarang kita bisa lakukan min akar 3 ditambah 1/2 akar 3
per berapa tadi? 2 akar 3 per 3. 2 akar 3 per 3. Min akar 3 ditambah 1/2 akar 3. Ini sebenarnya ada 1 ya di sini, tapi kan kita nggak tulis karena 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Ini berarti sama kayak min 1 ditambah 1/2. Berarti min setengah. Min setengah akar 3 per 2 akar 3 per 3. Berarti minnya ini udah termasuk semua. Nah, 1/2 akar 3 itu juga bisa jadi akar 3 per 2 per 2 akar 3 per 3. Maka kita bisa juga hitungnya begini. Akar 3 per 2 dikali 3 per 2 akar 3. Maka dia jadi 3 akar 3 per 4 akar 3. Lalu kita coret saja akar 3 per akar 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Jawaban nomor 5 adalah 3 per 4. Oke, lanjut. Tan 30 derajat tambah cos 30 derajat kali sin 30 derajat. Ini kali cos min 30. Oke, panjang. Kita kerjakan di atas ini. Saya tulis di soal. Tan 30 derajat ditambah cos 30 derajat sin dikali sin 30 derajat kali cos min 30 derajat. Oke, seperti yang kita lihat di sini, ini sebenarnya udah sudut istimewa semua. Tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Kita masih ada cot 30 derajat itu sama dengan 1 per tangan 30 derajat. Oke. Tangan 30 derajat itu 1/3 akar 3. 1 per akar 3 per 3. Sama dengan 1 kali 3 per akar 3. Kayak soal sebelumnya ada. Ini kita rasionalkan sama ya caranya. Berarti jadi 3 akar 3 per 3. Kita coret jadi kita dapat akar 3. Berarti cos 30 derajat sama dengan akar 3. Akar 3. Di tanda kurung. Terus kita kali dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kali lagi. Cos min 30 derajat. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Ini ada min. Jadi min 1/2 akar 3. Oke, sekarang kita kerjakan. 1/3 tambah akar 3. Ini sebenarnya ada 1. Lagi-lagi di sini ada 1. Ini sebenarnya kita gak usah tulis, tapi ini sebenarnya ada 1 di sini. Karena 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Oke, 1/3 tambah 1 per 1 ya. 1 kita samain aja penyebutnya. Gampang aja tuh. Ditambah 1 ditambah 3. 4 per 3 akar 3. Kan? Ya. Nah, kali 1/2 kali min akar 3 per 2. Yang ini juga bisa jadi 4 akar 3 per 3 dikali 1/2 dikali min akar 3 per 2. Oke, kita gerakin ini dulu ke atas karena ini gak muat. Oke. Lanjut. 4 akar 3 per 3 dikali 1/2 kali min akar 3 per 2. Samain penyebut. Ini udah ada 2 yang sama. Tapi gak bisa sih. Oke, kita kali 2. Ini kali 2. Ini kali 6. Kita samain jadi 6. Samain jadi 6. Jadi 2 kali 3. 4 akar 3 kali 2 itu 8 akar 3. 3 kali 2 6 kali 3 per 6
3 akar 3, ini ada min, per 6. Oke. Plus kali plus, jadi plus lah. 8 kali 3, 24. 24 akar 3 per 6 dikali min 3 akar 3 per 6. Sebenarnya kita bisa 24 bagi 6, 4, 6 bagi 6, 1. 4 akar 3, jangan dulu deh, langsung aja, dikali min. Wait, ini harusnya kekali juga ya, berarti akar 3 nya kekali juga. 24 dikali min 3 plus min, jadi min. 24 dikali 3 berapa? 24 kali 3, 12, 72. Min 72 akar 3 kali 3, 9 per 6. 72 bagi 6 bisa tak? Coba kita coba deh. Bisa. 12 bagi 6, oke 12. Ini jadi 2, ini bagi 6 jadi 12, ini bagi 6 jadi 1. Min 12 akar 9. Akar 9 berapa? 3. Maka dia jadi min 36. Jawaban adalah min 36 untuk soal nomor 6. Oke. Ini akar 9, akar 9 3 kali 3. 9, 3 kali 3. Oke, nomor 7. Jika diketahui cos 60 derajat sama dengan 0,5, hitunglah 3 cos 300 derajat kurang 2 cos 120 derajat. Bentar. Diketahui 7. Diketahui cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan nanti cos 60 derajat sama dengan 0,5. Oke. 0,5. Berarti hitunglah 3 kali cos 300. 3 kali cos 300 derajat dikurang 2 cos 120 derajat dikurang 2 kali cos 120 derajat. Oke. Jadi kita tahu kalau cos 60 derajat itu sama dengan 0,5. 3 kali cos 300 bagi 60 coba. 300 bagi 60. 60 kali 1, 60. 60 kali 2, 120. Nah. Coba 5 ya berarti. Yap, 5. 5 kali 60. Berarti kita bisa bilang kalau cos 300 derajat itu sama dengan cos 0,5 dikali 5. Enggak, 5 kali 60 kan. 60 sama 0,5 berarti 0,5 dikali 5. Min 2 kali cos 60 itu dikali 2 jadi 120 bagi 2. Berarti dikurang 2 kali cos 0,5 kali 2. Oke. 3 kali 0, enggak bentar. Enggak jadi. Ini gini. Cos 60 derajat sama dengan 0,5 berarti itu secara keseluruhan. Berarti sekarang kita cari tahu dulu satu persatu cos 300 sama cos 120 berapa. Cos 300 derajat itu ada di kuadran 4. Kuadran 4. Yang dimana yang di situ yang bisa plus itu cuman cos, yaitu ini benar berarti. Berarti rumusnya adalah di ini cos 360 derajat kurang 60 sama dengan 60 cos 60 derajat di plus cos 60 derajat kan katanya 0,5 berarti cos
300 derajat sama dengan 0,5. Berarti tinggal 3 dikali 0,5 dikurang cos 120 derajat. Cos 120 derajat ada di kuadran 2. Di kuadran 2. Yang rumusnya itu adalah 180 dikurang 60 derajat. Gini. Maka ini jadi cos 60 derajat. Tapi ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang plus minusnya gimana pengaturannya? Kuadran 2 yang plus cuma sin. Berarti ini min. Dan ini berarti jadi min 0,5. Oke, 2 dikali min 0,5. 3 dikali 0,5. Kayak gini ya. Satu koma lima dikurang 0,5 dikali 2. Jadi 1 dong harusnya. Ya 1. Dikurang 1. Tapi kalau dia min, kita harusnya gini dong. 2 plus min 1. 1,5 ditambah 1. Jadi 2,5. Oke. Untuk soal nomor 9 saya ganti dengan soal nomor 11. Oke, kita langsung saja jawab dari sini. Sin A sama dengan 8 per 17. Oke, sin A sama dengan 8 per 17 ya 8 per 17 di sini. Dan tan B sama dengan 12 per 5. Oke, sin A dikali cos B. Sebenarnya itu dulu. Iya, ayo kita gambar segitiga. Oke. Sin itu D per depan per miring. Miringnya ini 17. Ini miring. Depannya kita anggap ini 8. Berarti kita butuh cari sa. Caranya gimana? Kita pakai Pitagoras. Berarti karena ini kan mi kuadrat sama dengan d kuadrat tambah sa kuadrat. D kuadrat kita udah tahu. Sa kuadrat kita belum tahu. Mi kuadrat kita tahu. 17 kuadrat. Berarti kita sa kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Atau kita bisa aja langsung kasih akar. 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Bisa. 17 dikali 17 itu sama dengan 289 dikurang 8 kali 8 64 dengan sa dikurang 64 berapa? 225 akar kuadrat dari 225 adalah 15. Oke, maka sa dari segitiga A itu adalah 15. Sekarang kita bisa. Oke, sekarang cos. Kita tahu. Kita sekarang gambar B. Kita gambar segitiga. Ya, anggap saja ini segitiga siku-siku. Dan dia A sudut tumpul. Berarti ingat kalau A itu ada di kuadran 2. Sedangkan ini itu ada di kuadran 1. Berarti ingat kalau kuadran 2 A itu kan sin. Kalau sin di kuadran 2 itu dia plus. Yang sin sin negatif. Kalau di kuadran 1 semua plus. Oke. Ingatin itu. Nah, tangan itu D per 1. Betul. 4 per 1. 12 per 5. 12 per 5 itu berarti 12 itu sini. Sampingnya itu sini.
Kita anggap aja begitu, gak peduli benar atau kepanjangan atau gimana. I don't care. Kita gak usah peduliin itu. Kita ini ilustrasi aja pokoknya. Kita nggak peduli ini ya, ini lebih panjang memang, ya udah sih nanti diginiin. Ya udah, tinggal sampingnya, gampang, tinggal teman-teman, akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 12 kali 12 144. 5 kali 5 25. 144 tambah 25 berapa? 169. Akar kuadrat dari 169 adalah 13. Oke, berarti Mi-nya ini adalah 13. Oke. Mi-nya 13. Oke. Ingat ini. Lalu cos B. Cos itu sa per mi. B. Sa dari B apa? Sa dari B. Sorry. 5 per mi. Sa per mi. Mi dari B apa tadi? 13. Oke. Benar kan? Kemudian cos A. Sa per mi. Sa-nya ini apa tadi? Sa-nya 15. Per mi. Mi-nya 17. Kali. Ini bukan sama dengan, ini tambah. Cos kali sin B. Sa per mi. B tadi sa-nya berapa? 5. Mi-nya 13. Oke. Tahu ini gitu. Nah, sekarang sin A ini ada di kuadran 2. Artinya dia plus. Oke, ini plus tetap sama. Cos B di sudut tumpul. Cos B di sudut tumpul. Di sudut tumpul yang plus. Sudut lancip. B itu sudut lancip. Sudut lancip berarti semua plus. Oke. Terus cos A ini minus. Karena yang plus di kuadran 2 cuma sin. Terus sin B itu karena dia sudut lancip, dia pasti bakal plus. Oke, jadi untuk tulis ulang biar lebih jelas, 5/13 tambah ini min 15/17 dikali 5/13. Oke, sekarang kita kali-kali itu sedih-sedih. 8 kali 5 40. 17 dikali 13. Kita lihat. Dulu 1 plus min. Ini berarti ya kita kali ini dulu. Min plus jadi min. Jadi 15 kali 5. Gampang lah, 15 kali 5. Kosa sin B. Sin B itu berarti atasnya. Sa 5/13. 15 kali 5 75. 75 per 221. Oke, jadi 40 dikurang 75/221. Ya udah, 75 kurang 40 35. Berarti jawabannya adalah 35/221. Bisa lagi nggak dia apa-apain gitu? Coba. Nggak bisa. Kosa. Maaf, otak nge-lag. Salah. Ini tuh bukan, ini tuh sin B tuh sa per mi. Oh enggak, sin tuh demi. Ya ampun. Sin
sin B. Depannya B itu apa? 8. Berarti 15. Oh, saya lanjut. 5 ke 8. 8. Enggak. 8 ini. Cos A itu sami. Ini apa sih? Cos A. A itu sa-nya apa? Sa-nya 15. Mi-nya itu 17. Sin B itu sin tuh kan depan terus miring. Depan 12 per 13. Ya. 15 kali 12. 3, 5, 1, 180. Dan 17 kali 13. Nih, 21. Plus min 12 kali 12, 180 per 21. Oke. Berarti jadi 40 per 221 dikurang 180 per 221. Dan hasilnya adalah min 140 per 221. Dah, itu hasil dari nomor 11. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Oke, sampai lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Ini sudah ditulis. Tan X sama dengan min akar 3. Berarti nilai cos X untuk sudut tumpul adalah sudut tumpul itu di kuadran 2. Oke. Berarti ini kayak gini ya berarti. Nah, tan X berapa ya? Hasilnya akar 3. Itu tan 60. Itu sudut istimewa tan 60. Tapi kan ini min. Dia bukan 60. Tapi 120. Karena diputar. Coba dulu. Nah, jadi dia jadi yang tadinya jadi tan X sama dengan tan X tan 60 itu sama dengan akar 3. Tapi kalau tan 120 sama dengan min akar 3. Itu perbedaannya. Ini kan yang ini nggak ada min, yang ini ada min, berarti dia kayak diputar gitu. Kalau diputar kan berarti dia kayak coba ya, nggak usah ya, pokoknya begini lah. Terus akhirnya berarti ini tuh X, berarti cos X, cos 120 dia di kuadran 2. Benar di kuadran 2. Ya, di kuadran 2 mana ya, kuadran 2. Dan kalau misal tan 120 dia kan kuadran 2, berarti rumusnya 100 tan 120 rumusnya kan 180 dikurang 60. Nah, ini hubungannya. Jadi ini tan 120 itu buat min akar 3. Kalau tan 60 itu buat akar 3. Itu hubungan. Nah, untuk cos 120 ini kan kuadran 2. Berarti cos 180 dikurang 60. Berarti cos 120 sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat itu 1/2. Di kuadran 2 yang plus itu cuman sin. Selain sin itu min tandanya, berarti tambahin min. Dah, ini jawabannya. Cos X sama dengan min 1/2. Ya, terima kasih.